Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Begitu yang dikatakan banyak orang, terutama yang berada di barisan oposisi. Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro-rakyat sebagaimana tercermin dari terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan. Utang pemerintah yang tembus 7.000 triliun lebih tapi tidak tegak lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang mentok di kisaran angka 5%. Korupsi yang dinilai justru lebih parah dari era Orde Baru, dan praktek demokrasi yang justru mengarah pada otoritarianisme. Semua itu membuat masyarakat di barisan oposisi menginginkan adanya perubahan. Dalam acara Oke Ganti Baru, orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dan tokoh Indonesia di Jakarta Timur pada tanggal 21 Juni tahun 2023 lalu, mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bahkan menyerukan agar para agamawan dan TNI bersatu untuk melawan kezaliman. Apakah kondisi ini akan membuat Jokowi jatuh dari kursi kepresidenan sebelum pemilu 2024? Ya, kalau saya lihat perkembangan negara kita sekarang ini kan ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan kita yang jauh menyimpang dari konstitusi. Artinya praktek ketatanegaraan kita menyimpang terlalu jauh dari konstitusi, seperti pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan kepentingan nasional, seperti undang-undang Omnibus Law, terakhir undang-undang kesehatan, yang kalau kita baca, kita pelajari kan akan lebih menguntungkan kepentingan asing ketimbang kepentingan nasional sebagaimana dimaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama, yaitu praktek ketatanegaraan yang jauh menyimpang dari konstitusi. Yang kedua adalah, yang sudah menjadi rahasia umum, pengaruh komunisme gaya baru pada struktur maupun pada kultur pemerintahan kita. Artinya proses penyelenggaraan pemerintahan kita sudah sangat dipengaruhi oleh gejala-gejala komunisme gaya baru. Begitu pula dengan praktek-praktek daripada penyelenggaraan pemerintahan itu juga warnanya sudah menunjukkan warna komunis yang sangat jelas. Itu antara lain terlihat dari berbagai keputusan presiden maupun instruksi presiden tentang penyelesaian masalah-masalah HAM masa lalu yang kelihatannya sangat merugikan TNI dan juga sangat merugikan umat Islam dan umat beragama pada umumnya. Oleh karena itulah maka dampak awal daripada gejala-gejala komunisme gaya baru yang makin masif terlihat itu adalah gugatan diajukan oleh putra-putri Pak Ahmad Yani ke Mahkamah Agung yang baru disampaikan beberapa hari lalu. Nah, oleh karena itulah saya melihat bahwa ajakan Jenderal Gatot Nurmantio kepada tokoh-tokoh agama, para rohaniawan, para purnawirawan TNI dan pada umumnya TNI adalah ini upaya untuk melihat bahwa sejarah bangsa sedang terjadi pengulangan dalam sejarah nasional kita. Cuma dalam versi dan redaksi yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat dulu pada tahun 46, 47 sampai 48 itu ada gejala-gejala retaknya bangsa kita karena Perjanjian Linggarjati yang kemudian diikuti oleh Perjanjian Renville, kemudian dengan munculnya Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa konflik kita antara kita dengan Belanda. Nah sekarang ini kan kita melihat bahwa kondisinya mirip-mirip. Cuma kalau dulu ada Renville, ada Linggarjati, kalau sekarang ini kan ada poros Indo-Pasifik. Dalam poros Indo-Pasifik itu kemudian juga ada penyatuan antara tiga negara yang hampir-hampir tidak jauh berbeda dengan Komisi Tiga Negara pada era Perjanjian Renville dan Perjanjian Linggarjati tadi, yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, gejala-gejala ini kan tentu dalam menghadapi
realitas dan dinamika Indo-Pasifik yang juga harus dikaitkan dengan perkembangan dan realita AUKUS atau Australia, United Kingdom dan United States. Itu juga harus dikaitkan dengan perkembangan Melanesian Brotherhood dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan adanya kerjasama Cina dengan Papua Nugini dalam bidang ekonomi, kerjasama juga Papua Nugini dengan Amerika dalam bidang pertahanan keamanan. Ini kan tentu kan akan sangat mengganggu integritas kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itulah, maka hal tersebut direspons secara sangat piawai oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Dan saya kira barangkali inilah saatnya untuk menghadapi dua hal utama tadi yang saya bilang, yaitu praktek ketatanegaraan yang jauh menyimpang dari konstitusi, kemudian gejala-gejala komunisme gaya baru yang makin masif terlihat baik dalam penetapan kebijakan, kemudian hubungan yang begitu dekat dan akrab antara Presiden Jokowi dengan Xi Jinping, juga yang bertentangan dengan kepentingan nasional kita, karena kalau kepentingan nasional kita kan kita menganut politis bebas aktif, artinya kita tidak boleh memihak kepada kekuatan manapun juga, walaupun secara bagian dari masyarakat internasional, kita bebas untuk berkomunikasi dengan negara mana saja, dengan bangsa mana saja, tapi kepentingan nasional kita, kedaulatan negara kita, kedaulatan rakyat kita kan harus tetap kita pertahankan. Oleh karena itulah, pernyataan Menteri Luar Negeri beberapa hari lalu dalam rangka menghadapi konteksnya dengan pertemuan yang berkaitan dengan poros Indo-Pasifik bahwa Indonesia tidak memihak kepada Cina atau kepada Amerika Serikat, kan sebenarnya jawaban yang bisa menimbulkan orang tertawa. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia umumnya maupun Presiden Jokowi khususnya dengan Xi Jinping kan punya hubungan yang sangat dekat. Malah Presiden Jokowi kan menyatakan Presiden Xi Jinping itu kan sebagai kakak gitu kan. Nah, ini persoalan yang akhirnya merusak diplomasi kita dalam tata hubungan internasional. Sehingga dengan pernyataan itu, keadaan kita bukan makin membaik, tapi makin menjadi bahan tertawaan. Nah, saya melihat dalam rangka merespons itu, secara narasi, Pak Gatot sudah menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat yang harus kita respons secara positif. Tapi barangkali juga sebagai respons saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, barangkali Pak Gatot harus punya keberanian untuk menyikapi praktek-praktek ketatanegaraan yang menyimpang dari konstitusi, kemudian gejala-gejala PKI gaya baru, komunisme gaya baru, yang akhirnya berujung pada makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan ini saya kira barangkali salah satu solusinya untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, yaitu kita kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, atas dasar itu barangkali untuk merealisasikan narasi wacana yang kemarin disampaikan oleh Pak Gatot kepada purnawirawan TNI, kepada para ulama, kepada para organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya, barangkali Pak Gatot harus mengajak beberapa teman seperti katakanlah Pak Rizal Ramli, kemudian juga beberapa purnawirawan TNI lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk membentuk front perjuangan oposisi, sehingga perjuangan itu akan menjadi lebih kental, lebih berbentuk, sehingga dengan dibentuknya front perjuangan oposisi itu bisa menampung aspirasi rakyat di seluruh Indonesia yang sudah makin menggejala untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang diproklamirkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi saya harapkan bahwa sebagai realisasi dari narasinya, kita mengharapkan keberanian politik, kesediaan politik dari Pak Gatot untuk mengajak beberapa tokoh nasional. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan ada harapan dari para raja dan sultan dari bekas-bekas kerajaan yang sekarang bergabung menjadi Republik Indonesia juga untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Barangkali ini satu kekuatan nasional yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Gatot secara positif dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara kita ini dari berbagai konflik. Apalagi kalau kita lihat ke depan dengan perkembangan poros Indo-Pasifik yang hampir 60% perekonomian dunia ada di situ, 60% dari penduduk dunia ada di situ, dan lain-lain sebagainya. Barangkali itu yang harus mendapat perhatian utama dari Pak Gatot untuk
merealisasikan narasinya tadi dalam pembentukan sebuah front perjuangan oposisi. Pak, kan banyak yang mengatakan nih bahwa Jokowi ini kuat gitu ya. Nah, apakah kalau agamawan bersatu, purnawirawan bersatu, tokoh-tokoh masyarakat bersatu, dan Pak Gatot bisa membentuk wadah seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Jokowi bisa dijatuhkan, Pak? Saya kira bisa saja. Jalan itu ada. Karena kalau apa sekarang ini misalnya, sebenarnya kan ada hal-hal yang sudah diatur secara konstitusional. Andai kata ada masyarakat yang menyatakan memajukan mosi tidak percaya, kan sudah pernah disuarakan juga kan. Kira-kira 2 minggu lalu kan Pak Amin Rais juga membuat pernyataan, antara lain salah satu butirnya itu adalah mencabut mandat dari. Nah, tapi pertanyaannya, mencabut mandat rakyat kan nggak pernah kasih mandat sama Jokowi, bagaimana cara mencabutnya gitu kan. Nah, cuma kebetulan hanya melihat bahwa kalau misalnya sudah ada mosi tidak percaya dari masyarakat, sudah ada permintaan dari masyarakat agar Pak Jokowi dimazulkan karena ada faktor-faktor tertentu yang bertentangan dengan konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, misalnya perbuatan tidak terpuji, makin kelihatan indikasi bahwa keluarganya terlibat korupsi, menteri-menteri yang dia pilih terlibat korupsi, dan lain sebagainya. Para pimpinan direksi-direksi BUMN yang dia angkat terlibat korupsi, para komisaris BUMN yang dia angkat terlibat korupsi, para orang yang dia mau usulkan menjadi presiden juga terlibat korupsi, gitu. Mestinya kan tanda-tanda itu kan sudah bisa diambil oleh lembaga konstitusi, dalam hal ini DPR MPR, untuk memproses pemazulan Pak Jokowi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar seperti bisa kita lihat pada pasal 7 dan pasal 7A dari Undang-Undang Dasar. Tapi karena lembaga-lembaga eksekutif, lembaga-lembaga legislatif sekarang ini sudah merupakan bagian dari rezim, maka betapapun ada tuntutan masyarakat kan bukan aspirasi masyarakat lagi yang mau mereka dengar. Tugas mereka adalah karena mereka bagian dari rezim, maka tugas mereka adalah untuk menyelamatkan rezim ini. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa mengharapkan lembaga-lembaga yang ada yang punya tugas konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah masyarakat menggunakan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan Pak Jokowi juga kan pernah menyatakan itu kan, bahwa yang bisa menurunkan presiden itu kan rakyat. Nah, oleh karena itulah saya katakan tadi, realisasi dari narasi yang disampaikan oleh Pak Gatot itu diwujudkan dalam pembentukan sebuah front perjuangan oposisi yang merupakan penampungan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Dan sampaikan kepada Pak Jokowi, Anda kan pernah bilang, kalau rakyat minta, hanya rakyat yang bisa memberhentikan presiden. Sekarang rakyat minta Anda berhenti, tunjukkan kejujuran pengakuan Anda itu. Nah, kemudian konsekuensinya adalah, kalau dengan tuntutan itu Pak Jokowi, tentu juga dengan rezimnya bisa dimakzulkan, maka bagaimana proses untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ini ke depan dalam bentuk pembentukan sebuah pemerintahan sementara. Nah, oleh karena itu barangkali Pak Gatot juga dapat menggunakan, memanfaatkan pengalamannya, memanfaatkan wawasan yang ada sama dia, pengaruh yang ada sama dia, bisa katakanlah menghubungi tokoh-tokoh lain kan, sekaliber Pak Rizal Ramli, tokoh-tokoh seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, maupun tokoh-tokoh lain yang ada di luar, untuk bisa membawa mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pak Gatot sendiri.